Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas lanjutan dari materi keseimbangan dan gerak rotasi. Kita akan membahas konsep dari momen inersia. Sebelum itu, kita ingatkan lagi apa yang dimaksud dengan konsep inersia. Inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan geraknya semula. Singkatnya, inersia ini adalah sifat benda yang cenderung ingin mempertahankan keadaan awalnya. Jika awalnya benda dalam keadaan diam, sebetulnya benda itu ingin tetap diam selama benda tersebut tidak diganggu oleh gaya dorong atau gaya tarik dari luar. Sebaliknya, jika benda tersebut awalnya dalam keadaan bergerak, sebetulnya benda tersebut ingin tetap bergerak selama benda tersebut tidak diganggu gerakannya. Nah, sifat inersia yang dimiliki oleh benda ini dipengaruhi oleh massa bendanya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh massa terhadap sifat inersia yang dimiliki oleh sebuah benda. Sekarang kita akan membandingkan dua buah benda yang jenisnya sama namun massanya berbeda. Perhatikan, benda yang kanan memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang kiri. Otomatis, benda yang kiri lebih berat daripada benda yang kanan. Dari sini kita akan menebak benda manakah yang akan mudah bergerak ketika kita dorong. Tentu saja benda yang lebih mudah terdorong itu benda yang kanan, karena massanya lebih kecil. Benda yang lebih berat ini memiliki ukuran kemalasan yang lebih besar untuk mengubah gerakan atau kondisi awalnya. Jadi karena kondisi awalnya diam, dia itu cenderung ingin tetap diam. Sehingga semakin besar massa benda, maka semakin besar sifat inersianya. Andaikan kita dorong kedua benda ini dengan gaya atau dorongan yang sama, maka sudah pasti benda yang memiliki massa lebih kecil cenderung lebih bergerak daripada benda yang lebih besar massanya. Dengan kata lain, benda yang lebih besar massanya ini lebih malas untuk bergerak atau lebih besar ukuran inersianya dibandingkan dengan benda yang massanya lebih kecil. Nah, karena semakin besar massa, maka semakin besar inersianya, sehingga massa itu disebut sebagai ukuran dari inersia. Semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar sifat inersianya, atau massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya karena pengaruh gaya. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi, walaupun kedua benda yang ada di bawah ini diberikan gaya dorong yang sama, namun kedua benda ini memiliki sifat kemalasan atau sifat inersia yang berbeda. Nah, kemudian perhatikan ilustrasi yang tadi, dua buah benda dengan massa yang berbeda, kita dorong dengan gaya yang sama besar, namun ternyata efeknya berbeda tergantung besarnya inersia masing-masing benda. Nah, walaupun efeknya berbeda, namun kedua benda ini memiliki gerakan yang sama yang disebut sebagai gerak translasi. Sehingga massa yang tadi telah kita sebutkan disebut sebagai massa inersia yang selalu kita simbolkan dengan simbol M yang didefinisikan sebagai ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya karena pengaruh gaya dengan jenis gerakannya yaitu gerak translasi. Singkatnya, pada gerak translasi yang mempengaruhi ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya disebut sebagai massa inersia. Sedangkan pada gerak rotasi ada yang disebut sebagai momen inersia yang kita simbolkan dengan huruf I. Momen inersia adalah ukuran kemalasan suatu benda untuk mengubah keadaan gerak rotasi karena pengaruh gaya. Nah, kita perhatikan contoh dari momen inersia berikut ini. Kita ambil contoh gerakan pada sebuah yoyo. Pemain berusaha untuk memutarkan yoyo selama mungkin sehingga dapat melakukan berbagai macam trik yang dapat ditampilkan. Jika kita perhatikan, pemain ini ketika melepaskan benang sehingga yoyonya terlempar, pertanyaannya apakah yoyonya berhenti berputar ketika benang itu terlepas pada yoyonya? Tentu saja tidak. Yoyonya akan berusaha untuk terus berputar atau berada dalam kondisi inersianya, sehingga yoyo cenderung untuk terus berputar walaupun benang atau tali sudah terlepas pada yoyonya. Gerakan perputaran yoyo ini adalah salah satu contoh gerak rotasi. Dan di bagian ini adalah bagian poros rotasi yoyo. Jadi intinya, perputaran yoyo ini menunjukkan sifat inersia atau kemalasan yoyo untuk berhenti berputar. Andaikan lingkungan di luar yoyo ini tidak terdapat udara, sehingga tidak terjadi gesekan antara udara dengan perputaran yoyo, maka yoyo ini tidak akan berhenti berputar di udara. Dalam kondisi nyatanya, perputaran yoyo ini, selama yoyo berputar di udara, tentu saja akan selalu mengalami gesekan yang ditimbulkan antara pergerakan yoyo dengan
dengan pergerakan udara di sekitarnya. Walaupun demikian, gerakan yoyo ini sudah menunjukkan salah satu contoh sifat inersia pada gerakan rotasi. Kita kembali lagi ke gerakan yoyo yang tadi. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi. Besarnya energi gerak sebuah benda kita sebut sebagai energi kinetik. Sekarang kita analisis gerakan rotasi sebuah yoyo, seperti halnya di video sebelumnya. Karena gerakannya rotasi, maka energi kinetiknya energi kinetik rotasi. Ingat lagi konsep energi kinetik yang sudah dipelajari pada jenjang SMP dan pada saat kelas 10 pada materi usaha dan energi, bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali Pi kuadrat. Kemudian ingat lagi di bab ini kita membahas sebuah benda yang kita sebut sebagai benda tegar. Benda tegar ini disusun oleh partikel. Partikel ini memiliki massa. Jarak dari partikel yang berwarna merah ini ke pusat yoyo atau ke poros putarannya kita simbolkan R, atau jarak dari poros ke partikel. Kemudian karena kita melihat gerakan perputaran yoyo atau gerak melingkar sebuah yoyo, maka pada gerak melingkar, ingat kembali ada dua jenis kecepatan. Yang pertama kecepatan linear yang berwarna hijau ini, yang kedua kecepatan anguler yang berwarna kuning ini. Kemudian ingat lagi hubungan kecepatan linear dan kecepatan anguler. Jadi hubungan antara kecepatan yang digambarkan oleh vektor yang berwarna hijau ini dengan kecepatan angulernya. Di video pertama sudah dibahas bahwa hubungan kecepatan linear dan kecepatan anguler bisa ditulis sebagai Pi sama dengan omega dikali R, atau kecepatan linear sama dengan kecepatan anguler dikalikan jari-jarinya. Nah sekarang perhatikan energi kinetiknya setengah dikali M dikali Pi kuadrat, sedangkan besarnya Pi yang ini sama dengan omega dikali R. Maka sekarang kita ganti Pi yang ada di sini diganti dengan omega dikali R. Hasilnya seperti ini. Jadi sekarang Pi-nya hilang diganti dengan omega dikali R, sedangkan kuadratnya masih tetap ada. Kemudian omega kita pangkatkan 2 dan R kita pangkatkan 2. Omega pangkat 2 hasilnya omega kuadrat dan R pangkat 2 hasilnya R kuadrat. Maka hasilnya seperti ini. Setengah dikali M dikali R kuadrat dikali omega kuadrat. Posisi omega kuadrat dan R kuadrat ini kita tukar. Jadi posisinya seperti ini. Nah perhatikan di sini ada 3 buah besaran. Ada besaran massa, jarak antara partikel ke porosnya, kemudian kecepatan anguler. Ingat lagi ya, jika tadi massa inersia dan momen inersia itu ternyata karakteristik benda atau besarannya bisa diketahui dengan cara diukur atau dihitung. Nah sekarang kita lihat besaran massa apakah bisa diukur? Tentu saja bisa. Kemudian R itu jarak dari poros ke partikelnya. Apakah bisa diukur? Tentu saja bisa. Sedangkan omega itu kecepatan anguler tergantung dari gerakan bendanya, atau kalau di sini gerakan yoyonya. Jika yoyonya bergerak, omeganya tentu saja ada. Sedangkan jika yoyonya diam, omeganya bernilai 0 karena yoyo tidak memiliki kecepatan. Sehingga dua besaran ini, M dikali R kuadrat yang ini merupakan karakteristik benda atau yang kita sebut sekarang sebagai momen inersia satu partikel. Jadi momen inersia untuk satu partikel ini saja kita hitung I sama dengan M dikali R kuadrat. Jadi ini rumus dari momen inersia untuk satu partikel. Kemudian karena M dikali R kuadrat ini sama dengan I, ya diambil dari sini, I sama dengan M dikali R kuadrat. Sehingga kita ubah bentuk MR kuadrat ini jadi simbol I. Maka energi kinetik rotasi kita peroleh sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Ini adalah energi kinetik rotasi. Dengan I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat atau meter persegi. Kemudian M adalah massa partikelnya, satuannya kilogram. Dan R adalah jarak dari partikel ke poros, satuannya meter. Nah kan ini untuk satu partikel. Sedangkan benda tegar ini tersusun dari banyaknya partikel. Maka momen inersia untuk benda tegar adalah jumlah dari semua partikel yang menjadi penyusun benda tegarnya. Tentu saja dari satu benda tegar tersusun dari banyaknya partikel. Maka besarnya momen inersia benda tegar itu adalah penjumlahan dari momen inersia setiap partikel penyusunnya. Jadi momen inersia benda tegar sama dengan momen inersia partikel pertama ditambah momen inersia partikel kedua ditambah momen inersia partikel ketiga sampai seterusnya yang mencakup keseluruhan partikel penyusun benda tegarnya. Nah karena momen inersia benda tegar ini tersusun dari banyaknya partikel, maka momen inersia benda tegar sama dengan jumlah dari momen inersia semua partikel penyusun benda tegarnya. Jadi I sama dengan sigma dari M dikali R kuadrat. Jadi jumlah momen inersia semua partikel penyusun benda tegarnya. Jadi intinya kalau ini untuk satu partikel,
Sedangkan ini untuk banyak partikel penyusun benda tegarnya. Jadi momen inersia partikel 1, momen inersia partikel 2, ditambah momen inersia partikel 3, dan seterusnya. Jadi dari sini kita sudah belajar apa yang disebut dengan momen inersia, bagaimana menghitung momen inersia untuk satu partikel, kemudian bagaimana menghitung energi kinetik rotasi, dan terakhir kita sudah belajar tentang momen inersia pada sebuah benda tegar. Nah, benda tegar ini memiliki berbagai macam bentuk. Nah, kita tampilkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang berbentuk batang silinder dengan poros melalui pusat, batang silinder poros melalui ujung. Nah, jadi porosnya di ujung. Kemudian pelat segi 4, porosnya ada di tengah, pelat segi 4 tipis, silinder berongga, silinder pejal, silinder tipis, bola pejal, dan bola tipis berongga. Nah, ini setiap bendanya memiliki penurunan rumus momen inersianya masing-masing. Yang penurunan rumusnya akan dibahas di video terpisah. Nah, sampai sini kita cukup ketahui dulu bahwa setiap bentuk benda memiliki momen inersianya masing-masing dan juga tergantung di mana poros perputaran benda tersebut. Nah, nanti kita biasakan menggunakan momen inersia dari berbagai bentuk benda. Untuk video ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada contoh soal tentang momen inersia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.